Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-hadits. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah anugerah yang tak terkira, sangat besar yang diberikan kepada seorang hamba untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taufik dan hidayahnya, dihidupkan dalam iman dan taat yang istiqamah hingga diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, dan di yaumil qiyamah kita bersama di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Sayyidil Arabi wal Ajami, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berusaha, terus berupaya mengikuti langkah dan sunnah. Semoga di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita kali ini kita akan berbicara tentang amalia hamba yang tersembunyi. Hamba yang tersembunyi ini secara masyhur disebut para al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, orang yang tidak terkemuka, orang-orang yang jauh dari popularitas, orang-orang yang terasing, tetapi saat mereka berdoa mampu mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Memandangnya kita sebagaimana orang biasa, ternyata punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang bisa jadi compang-camping, pakaian yang bisa jadi tidak menggambarkan sosok orang-orang berada atau kaya raya, tetapi ketika dia meminta, Allah tidak pernah tidak mengabulkan doanya, selalu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan al-akhfiya. Satu waktu seorang ulama besar bernama Ibnul Mubarak mengisahkan dalam salah satu kitabnya, ketika beliau datang ke kota Makkah al-Mukarramah bertemu dengan seorang alim, seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Fudail ini adalah mantan begal, dapat hidayah ketika datang ke seorang perempuan, lalu perempuan ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Niat datang mau menggoda itu perempuan, tetapi sang wanita sosok yang salihah di rumahnya membaca Al-Quran. Bacaannya mampu menggugah jiwa seorang begal yang kejam. Fudail bergetar hatinya mendengarkan firman Allah ini, lalu dia bertaubat. Ibnu Mubarak mau sowan, ulama antar ulama, alim antar alim. Inilah yang dianjurkan dalam sunnah. Siapa di antara kita gersang hatinya, merasa bahwa dirinya misalkan tidak ada ruh dalam kata, dalam bicara, dalam ibadah, hendaklah mendatangi alim-alim.
Karena nasihat mengalir dari lisan mereka, datang dari hati yang bersih, hanya karena Allah memberikan nasihat. Ini antara para ulama. Lalu Ibnu Mubarak datang kepada Fudail. Maka Fudail mengatakan, sesungguhnya kota Mekah tengah diuji oleh Allah. Berapa lama Allah tidak menurunkan hujan di kota Mekah ini? Orang-orang telah keluar beristisqa. Mereka menengadahkan tangan-tangan mereka untuk meminta hujan, rizki hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah belum mengabulkan, tidak menurunkan hujan buat mereka. Lantas Fudail mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, engkau adalah seorang yang soleh, engkau seorang alim, bantulah kami semua. Berdoalah kepada Allah yang dengannya mungkin Allah menurunkan hujan buat kita. Ibnu Mubarak ini datang ke Masjidil Haram dalam kesunyian, tanpa pernah orang tahu siapa ini orang. Lalu mengambil sudut paling jauh dari area Ka'bah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rahmat dan kebaikan sebagaimana dititip oleh Fudail bin Iyad agar Allah menurunkan hujan. Tetapi hujan tidak turun. Sampai ketika Ibnu Mubarak duduk, datanglah seorang laki-laki yang tampak biasa pakaiannya. Sosok dari sisi kulitnya gelap terlihat oleh Ibnu Mubarak. Dia melaksanakan sholat, lalu dia berdoa, dia menengadahkan tangannya dan mengatakan, wahai Allah, muka-muka yang kusam akibat dari perbuatan dosa telah menyebabkan engkau tidak menurunkan hujan, sehingga engkau menahan air hujan dan tidak mengabulkan permintaan orang-orang Makkah. Wahai Allah, kasihi kami, berikanlah hujan. Apa yang terjadi? Seketika hujan itu langsung turun dengan sangat lebat. Betapa takjub Ibnu Mubarak ini. Pada seorang laki-laki yang ini pasti istimewa, tapi tidak dikenal ini orang siapa. Maka Ibnu Mubarak membuntuti orang ini. Kemana dia berjalan diikuti, kemana dia berlalu tetap berada di sebelah atau di belakangnya, sampai ini orang masuk ke satu rumah. Lalu kata Ibnu Mubarak, ini dia rumahnya. Nanti pagi atau siang saya akan datang ke rumah ini untuk berziarah, untuk berkunjung dan berjumpa dengan orang ini. Ibnu Mubarak datang ke Fudail bin Iyad dan mengatakan, wahai Fudail bin Iyad, demi Allah, sesungguhnya kita telah didahului dalam hal keistimewaan kedekatan dengan Allah, dengan seorang lelaki yang biasa saja, tetapi sangat mulia ketika berdoa, Allah langsung ijabah. Dia minta hujan, Allah berikan hujan bagi kita semua. Maka Fudail bilang, susul orang itu wahai Ibnu Mubarak, bawa dia di hadapan kita agar kita bertabaruk kepadanya, mengambil berkah dari kesolihan kewalian orang ini. Maka Ibnu Mubarak cari dan datang ke rumah itu. Ibnu Mubarak pamit permisi, tuan rumah bertanya, Anda mau apa? Saya cari orang, cirinya begini, begini dan begini. Lalu kemudian kata itu orang, saya pemilik rumah ini, tetapi yang Anda sebutkan saya bingung, entah yang mana. Karena di rumah ini penghuninya banyak, saya punya 10 hamba. Lalu dihadirkan orang pertama, Tuhan, apakah ini orangnya? Bukan. Datang orang kedua, Tuhan, barangkali ini orangnya? Bukan. Sampai ke-6 juga bukan. Orang ke-7 datang dan dihadirkan, kata Ibnu Mubarak, kata, ini orang ini banget yang saya cari. Kata itu, Tuhan, tapi saya nggak bisa memerdekakan dia. Ini adalah budakku yang baik. Aku berikan separuh kebebasan untuknya dia bekerja di luar, dan separuhnya dia mengabdi kepadaku sebagai budak, sebagai hamba. Kata Ibnu Mubarak, perkenanlah Anda untuk memberikannya untuk saya, di mana saya akan menjadikannya sebagai orang terbaik yang saya miliki pemberian dari Anda. Ini orang karena yang datangnya ulama nggak bisa nolak. Ya, kalau yang datangnya ulama yang memintanya adalah ulama nggak bisa nolak. Akhirnya itu orang dimerdekakan. Bersama Ibnu Mubarak berjalan menuju tempat Fudail bin Iyad. Tapi orang tanya, hamba yang dimerdekakan tanya, Tuhan, kenapa Anda merdekakan saya? Kenapa tidak yang lainnya? Ibnu Mubarak terdiam dan mengatakan, saya hanya memilih Anda tanpa sebab. Lalu berjalan lagi. Kali kedua ditanya lagi, Tuhan,
Kenapa Anda pilih saya? Tidak yang lainnya. Tapi Ibnu Mubarak kembali diam dan mengatakan, saya hanya mau memilih Anda. Kali ketiga berjalan, ini orang ternyata masih penasaran. Kenapa harus dimerdekakan? Tuhan, saya bertanya kali ketiga, kenapa saya dimerdekakan? Maka Ibnu Mubarak mengatakan, demi Allah, malam tadi di Masjidil Haram, aku ada ketika engkau lewat. Aku duduk ketika Anda sholat. Aku mendengarkan ketika Anda berdoa saat Anda minta hujan. Di sanalah aku saksikan bagaimana Allah menurunkan hujan yang lebat. Setelah engkau selesai berdoa, dan ini bagi saya sangat istimewa. Lantas kemudian ini hamba yang sudah dimerdekakan, wajahnya berubah. Wajahnya merasa bahwa dia nggak rela, dia nggak suka diketahui kedekatan dia dengan Allah oleh seseorang, bahkan seorang alim sekalipun. Maka ini hamba yang baru dimerdekakan, dia bilang ke Ibnu Mubarak, Tuhan, saya minta izin untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Maka diizinkan dia sholat, dia berdoa. Doanya apa? Wahai Allah, telah aku bilang bahwa aku minta dirahasiakan kedekatan antara aku dengan engkau, dan aku tidak berkenan engkau memperkenalkan aku kepada orang lain. Siapapun itu aku tidak suka. Akan merusak hatiku, merusak jiwaku, merusak keikhlasanku. Aku hanya mau dikenal engkau, wahai Allah. Daripada apa yang aku lakukan dikenal orang akan datang menghampiri kepadaku. Wahai Allah, cabut nyawaku hari ini juga, wahai Allah. Apa yang terjadi? Orang itu saat itu juga meninggal dunia. Dia kembali kepada sang kekasih, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Mubarak sangat sedih, nangis yang menjadi-jadi luar biasa. Dia merasa dua kali telah kalah oleh orang lain yang lebih dekat dengan Allah. Dalam istisqa, ini orang diijabah Allah. Dalam berdoa, ketika kerahasiaan, kedekatan dengan Allah, dia tidak berkenan diketahui orang. Dia memilih meninggal dunia. Inilah para al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, jauh dari popularitas, jauh daripada terkenal. Tidak ada media menyorotinya, tetapi ketika berdoa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keistimewaan para al-akhfiya, bagaimana amalan hamba-hamba yang tersembunyi. Keburukan syuhrah. Syuhrah itu populer. Syuhrah itu terkenal. Satu waktu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki lewat. Ya, seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini? Laki-laki yang lewat ini dia memakai baju yang ternama. Baju yang dikenali bahwa identitasnya ini orang kaya raya. Lalu Nabi bertanya, kira-kira apa pendapatmu tentang orang ini? Faqala rajulun, sahabat Nabi yang ditanya, dia mengatakan, min asrafin nas. Ya Rasul, orang ini orang yang dimuliakan manusia, terpandang. Orang membicarakan tentang dia, orang bicara tentang kepopulerannya, tentang dia. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyun kaha. Orang ini kalau dia meminang gak akan ditolak. Masyhur, terkenal, kaya raya, bahan perbincangan, sosok yang tampan rupawan. Wa in syafa'a ayyashfa'a. Kalau dia minta tolong, orang gak mungkin tidak menolongnya. Kemudian masa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda dia. Lalu kemudian marra rajulun akhar, datang laki-laki kedua. Nabi bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadzal rajul? Nah, sekarang laki-laki kedua lewat ini. Apa pendapatmu tentang laki-laki kedua? Itu bajunya biasa, compang-camping, rambutnya kusut, wajahnya berdebu, tidak ada polesan apapun padanya. Lantas kemudian itu orang sahabat Nabi bertanya, hadza rajulun, mengatakan fuqara'il muslimin. Ini ya Rasul, orang ini
360 derajat atau 180 derajat berbalik dengan orang pertama. Ini fakir di antara orang muslim. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia mengkhitbah, melamar, dijamin ditolak orang. Kemudian wa in syafa'a alla yusyafa'a. Kalau dia minta bantuan, orang pasti ogah ngebantunya orang. Maka kemudian disebutkan wa in qala ay alla yusma'a liqaulihi, ketika sudah dengar kalimat orang ini, baginda mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Orang kedua dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala lebih istimewa bahkan dibandingkan dunia dan isinya. Keutamaan dunia dan isinya, orang kedua lewat apa? Orang pertama lewat tidak ada apa-apanya. Kita sering salah melihat dan memandang bahkan menilai orang. Atau ada kalimat don't judge, apa katanya? Iya, don't judge book. Nah, jangan melihat sesuatu itu dari covernya. Dalam pandangan kita mungkin tampak mulia. Seseorang yang berpeci, dia memakai jubah, lalu dia bersorban, lalu kita mengatakan alim kayaknya nih orang. Istimewa nih kayaknya orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadapan Allah bisa jadi mereka yang duduk di bawah, mereka yang kemudian tidak memakai pakaian kehormatan, tetapi dalam pakaian yang biasa, dia lebih istimewa di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seorang akhwat atas bawah syar'i luar biasa, berbicara dia mengatakan insya Allah hadza tayyib, hadza tayyibah dan sebagainya, tetapi bisa jadi dalam pandangan Allah seorang akhwat yang biasa saja, tidak berlebihan, tidak bertabarus dalam pakaiannya, tetapi itu orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakaian tidak menjamin kehormatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berkaitan dengan syuhrah atau popularitas, ada hadis yang dulu saya bacakan di sini tentang 3 orang yang awal mula dihisab oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan akan dihisab yaumil qiyamah. Pertama adalah seorang laki-laki istushhida, seorang laki-laki yang syahid. Seorang laki-laki yang dia berjuang, berjihad fi sabilillah sampai syahid, lalu dia nanti di hadapan Allah akan dipanggil dan dihisab. Kata Allah, terasakah nikmatmu untukku? Terasa, wahai Allah. Apa yang kamu lakukan gunakan dengan nikmatku? Wahai Allah, aku lakukan dengan berjuang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah sampai aku syahid, meninggal dunia dalam pertempuran. Apa kata orang ini? Ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan kesyahidanku. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang hanya disebut sebagai pahlawan, berjuang hanya disebut sebagai seorang jagoan. Gelar telah kamu dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat menggeret orang ini, dilempar masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Orang kedua datang. Allah bertanya pertanyaan yang sama. Lalu orang itu bilang, ya Allah, hamba di dunia menghabiskan waktu thalabul ilmi, mencari ilmu, belajar dan belajar, sampai hamba fasih di dalam membaca Al-Quran, hingga hamba wafat dalam Al-Quran, dalam mencari ilmu. Masukkan hamba ke surga dalam rangka dikarenakan hamba mati mencari ilmu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau mencari ilmu, engkau menghafal dan membaca Al-Quran, hanya mau disebut sebagai qari, seorang pembaca saja, dan engkau telah dapatkan gelar itu di dunia. Kadzabta, dusta engkau, maka dilempar masuk ke dalam neraka. Orang ketiga adalah menghabiskan hartanya dalam sedekah. Seluruh hartanya habis dalam memberikan, mengutamakan fakir miskin, tapi Allah kembali mengatakan kadzabta, dusta. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah. Lalu dia mendengar hadis ini, nangis menjadi-jadi, menjerit-jerit
Sampai orang mengatakan, kenapa Muawiyah nangis? Jangan-jangan Muawiyah ini terkena sakit jiwa ini Muawiyah. Lalu Muawiyah mengatakan, tidak, demi Allah, ini adalah kesadaranku. Bayangkan, orang jihad didustakan Allah, orang cari ilmu didustakan Allah, orang sedekah didustakan Allah. Bagaimana dengan saya yang jauh dari jihad, jauh dari sedekah, jauh dari mencari ilmu, apalagi menghafal Al-Quran? Ini ketawaduan Muawiyah. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Muawiyah, Quran surah Hud 15:16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa orang mengkaji, belajar, berjihad, bersedekah, cuman cari popularitas dunia, mencari syuhrah, keterkenalan, maka tuwaffi ilaihim a'malahum, kontan dibayar di dunia. Kontan dibayar di dunia. Allah sempurnakan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Tetapi mereka di dunia dia tidak dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, tapi di akhirat zon, tidak ada dia dapati amal solehnya illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batil. Ya. Mereka tidak mendapatkan apapun, lenyap seluruhnya yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Awas, naudzubillah. Melakukan sesuatu pengen dapat syuhrah, ingin dikenal, ingin masyhur, ingin ternama, ingin punya nama. Ini kengerian yang luar biasa. Bagi para alim, mereka saat dikenal adalah sebuah siksaan dan sebuah kehancuran. Sebagaimana pujian. Pujian itu membinasakan. Ingat ketika saya memberikan kajian tentang bahaya ain, sebab dan terapinya. Ketika seorang Sahal bin Hunayf, dia mandi di Al-Harrar, ruang terbuka, datang Amir bin Robi'ah, lalu dia mandi, melepaskan jubahnya, kulit pundaknya terlihat. Amir memujinya. Kata Amir bin Robi'ah, demi Allah, tidak pernah aku lihat kulit sebagus, seindah, semulus kulitnya Sahal bin Hunayf. Yang dipuji langsung pingsan, langsung sakit parah dengan sebab ainnya, pujian. Lalu baginda Nabi datang mengatakan, kata baginda Nabi mengatakan apa? Amal ayyuhlika Allah. Kenapa sih ada orang yang tega ke saudaranya sendiri, membinasakan, membunuh saudaranya? Allah tabarakta. Kenapa tidak mendoakan keberkahan? Pujian itu membinasakan. Pujian bisa membunuh seseorang. Maka berlindunglah kepada Allah dari pujian-pujian yang datang. Biasanya pujian datang ketika syuhrah, kemasyhuran, keterkenalan, popularitas datang menghampiri seseorang. Naudzubillah min dzalik. Bukannya tidak boleh memuji. Memujilah sesuai dengan kadarnya. Memujilah kemudian dengan membentengi, mempagari dengan mendoakan keberkahan. Kata Nabi, Allah berdoa. Kenapa tidak kamu doakan keberkahan? Contohnya, barakallahu fikum, Allah yubarik fi, atau masya Allah la quwwata illa billah. Itu pagar saat kita memuji seseorang, tetapi pujian membunuh kita. Berapa banyak di antara kita kalau dipuji, orang Sunda mengatakan ngapung, gitu ya, ngapung irungna. Yang dipuji itu begitu kan? Kira-kira yang sedang dipuji laki apa perempuan biasanya? Ya, betapa salah tingkah seorang perempuan yang ketika dia dipuji oleh kawannya, berpapasan dalam satu majelis ditanya, masya Allah, glowing. Pakai apa ini make upnya? Enggak, cuma paling gede. Lalu kemudian menjadi salting orang yang dipuji. Apa yang dia lakukan? Diambilnya handphone, lalu dia buka kamera bagian depan, dilihat-lihatnya, parasnya, kemudian bolak-balik dia tangkap. Mungkin ada yang nyengsol dari kerudungnya, mungkin ada yang nyenglet dari make upnya, dirapihkan. Beberapa saat kemudian ingat lagi, takut lagi nggak sesuai, dia perhatikan lagi. Pulang ke rumah, dia cari cermin, yang cermin memenuhi isi tubuhnya. Dia lihat longgak-lenggok kanan kiri, benar gitu sudah singset apa enggak sekarang. Lihat bagaimana pujian seseorang membunuh wanita itu.
Lalu pada saat pertemuan kemudian dia tidak tinggal diam. Dia ingin memperbagus lagi dirinya untuk mendatangkan pujian berikutnya. Bukankah pujian membunuh? Berlindunglah kepada Allah dari pujian-pujian seperti ini, karena menyesatkan kita. Berapa banyak orang yang kemudian jadi tersesat gara-gara gaya hidup model begini. Pujian-pujian yang menyesatkan. Ih bagus, ih indah, ih pinter. Dia akan memoles, membuat dirinya tampak indah, biar syukur itu naik pada dirinya. Unggul, istimewa, indah. Tapi itu membinasakan. Auzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, syuhrah adalah popularitas yang mencelakakan. Naudzubillah, keterkenalan itu bahaya jika tidak pada tempatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma yukhalitun nufus minasyahawatil khafiyyah ma yufsidu 'alaiha." Tidak ada sesuatu yang mencampuri jiwa yang lebih merusak daripada syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat tersembunyi itu hanya dirinya yang bermain. Hanya dia yang mengelola syahwat khafiyah ini. Memperindah dalam tulisan, lalu di-share. Memperbagus ucapan, lalu kemudian diangkat di media sosial. Lalu membaguskan tampilannya untuk disebarkan di media sosial. Ini naudzubillah min dzalik, syahwat khafiyah. Itu sangat berbahaya sekali. Lalu kemudian tahqiqa mahabbatiha lillah wa ubudiyyatiha lahu wal ikhlas. Merusak, mengikhlaskan agama kepada Allah. Shaddad bin Aus mengatakan, "Wahai orang Arab, sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian adalah riya dan syahwat khafiyah." Hati-hati, naudzubillah. Tersembunyi sekali. Kita membanggakan diri, syahwat khafiyah. Abu Daud ditanya, apa yang dimaksud dengan syahwat khafiyah? Hubur riasah, adalah suka menonjolkan diri. Jadi dia menahapkan dirinya, meningkatkan dirinya dalam level tertentu untuk menjadi terkemuka dalam komunitasnya, di dalam kaumnya, di dalam negaranya. Ini ngeri sekali. Apalagi di zaman fitnah seperti saat ini, orang yang mengenalkan dirinya dalam tulisannya, dalam ucapannya yang dipublikasikan, ketika niat tidak lurus, ini celaka. Ini bahaya. Ingat, bukan berarti tidak boleh. Kalau pagarnya aman, jangan jadi masalah. Kalau bentengnya kuat, kerjakan dan lakukan. Itu anugerah dari Allah. Tapi saat kemudian pagarnya tidak ada, tidak aman kita jadi populer, sudah tiarap saja. Abu Dzar Al-Ghifari berkali-kali datang kepada Rasul. Ya Rasul, jadikan aku pemimpin. Orang lain telah Anda pilih jadi pemimpin. Memimpin di medan laga, jadi panglima dalam perang. Berikan aku kepemimpinan itu. Jangan, Abu Dzar. Jangan. Datang kedua kali, ya Rasul, berikan aku kepemimpinan. Jangan, Abu Dzar. Maka ketiga kali Rasul bilang, Abu Dzar, aku tahu kau ini lemah dalam kepemimpinan. Bahaya kalau kau memimpin. Tidak boleh. Aku hanya memilih orang-orang yang kuat dalam kepemimpinan. Jika engkau memimpin, berbahaya buatmu, wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Jadilah diri-diri kita masing-masing. Tidak perlu menahapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bukan pada wilayah kita. Para ulama kita tampil di media cocok sesuai dengan keilmuan mereka. Halal, sah. Lalu siapa kita sebagai ruwaibidah, orang bodoh yang gak tahu ilmu berbicara di media umum untuk didengar dan diikuti? Hanya ruwaibidah saja. Berbicara tentang agama, nggak punya kepakaran di bidang agama. Bicara masalah agama, ruwaibidah kata Rasulullah. Orang-orang yang bicara urusan umum, tapi dia tidak mampu menerjemahkan apa yang kemudian dia katakan itu. Orang sudah mengatakan, ulah marbutkan paisan kosong. Orang hanya berdebat dengan sesuatu yang dia juga nggak ngerti perdebatannya tentang apa. Kita berbicara pada sesuatu yang kita sendiri nggak ngerti. Yang kalau dikejar kita nggak tahu apa-apa. Saat kita berargumentasi tentang satu dalil, kita mengatakan misalkan, oh ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada dalam hadis sahih yang mengatakan ini. Lalu ketika ditantang, sudahkah Anda baca Sahih Bukhari secara utuh?
dia terdiam. Di bagian mana Anda dapati bahwa ini tidak ada dalilnya, dia juga terdiam. Lalu ketika diajak bicara, bisakah Anda bicara bahasa Arab, dia juga terdiam. Saat ditanya, mampukah Anda untuk menerjemahkan dalam ilmu nahwu dan sharaf tentang kaidah-kaidah ini, dia juga diam. Tapi bicara betapa lantang urusan agama, ruwaibudhah itu. Cukupkan diri kita sebagai para thalabul ilmi. Jangan berdebat pada sesuatu yang tidak ada pada wilayah kita. Kalau dikejar, hati-hati akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan saja, nggak usah ikut-ikutan. Jangan jadi populer karena kita yang disebut sebagai ahli ngaji, nggak perlu. Tiara, sempurnakan kebaikan kita di hadapan Allah. Biarkan para ulama di wilayahnya berbicara, berargumen di wilayahnya, menyampaikan di media sosial. Hak boleh, karena itulah yang Allah amanahkan pada mereka. Kita tidak punya wilayah itu, ada. Maka dunia persilatan akan aman. Ya. Dunia persilatan akan aman kalau orang-orang bodohnya berdiam tanpa ikut-ikutan dalam pertempuran dan peperangan. Gitu. Ini evaluasi buat kita semuanya. Ngeri, apakah tidak dihisab? Akan dihisab. Betapa lantang seseorang yang gak ada ilmu dia berbicara, bahkan menyalahkan seorang alim. Ngeri sekali ini. Ngeri sekali. Ketika misalkan seorang bertanya ke saya, Ustaz Ali, sebutkan ulama yang mana? Ulama tersebut menghalalkan, membolehkan musik. Saya bilang ada Ibnu Hazm. Begini pendapat Ibnu Hazm, begini. Tapi kan itu ulama kekinian, bukan ulama dulu, Pak. Udah jelas nih atau apa? Tapi berani berbicara tentang itu. Jadi kita tiarap saja, cukup urusan kita kerjakan. Maka hati-hati, naudzubillah min dzalik, sampai Nabi melarang pakaian yang bisa membuat pemakainya terkenal gara-gara pakaian tersebut. Namanya pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang biasa dikenakan para alim. Orang biasa itu terlarang pakai pakaian alim itu, jangan. Makanya kata Imam Malik, harusnya alim-alim itu mereka adbinu amaimakum wa wasi'u thawbakum. Kata Imam Malik, orang alim itu harusnya mereka melebarkan sorban-sorban mereka dan membesarkan jubah-jubah mereka agar orang-orang yang bodoh itu tahu mana alim, mana bukan. Itu pakaian alim jangan dipakai oleh orang-orang yang awam, nggak boleh. Kenapa? Biar orang bisa membedakan mana alim sungguhan, mana alim bohongan gitu. Tapi berapa banyak ketika akan mendekati hari ini ya, untuk pemilu dan sebagainya, orang berubah wujud, tidak berjilbab jadi berjilbab, orang yang tidak syar'i jadi syar'i. Dulu mengecam agama ini, kali ini menjadi sok-sokan, menjadi suci. Lalu dia mengatakan kalimat-kalimat yang akhi, ukhti dan sebagainya. Tetapi hanya agama dijual hanya untuk itu saja. Tetapi mudah-mudahan hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan. Tetapi berapa banyak orang yang tadinya keras dengan Islam, tapi dalam rangka dekat dengan pemilu berubah lisannya. Baik-baik dengan Islam, butuh pada suara umat Islam, kan jadi begitu. Maka pakaian syuhrah hanya boleh dipakai orang-orang tertentu saja. Syuhrah itu pakaiannya para ulama. Masyhur para ulama ini, kalau ciri-ciri para ulama alim itu begini pakaiannya. Makanya kata Imam Malik, adzinu amaimakum wa wasi'u thawbakum. Lebarkan sorban-sorbanmu dan luaskan jubah-jubah yang kamu pakai. Itu dalam rangka biar orang tuh tahu mana yang alim, mana yang bukan gitu. Makanya para ulama mengatakan kalimat begini, bajumu memuliakan, saubakum akramakum, bajumu telah memuliakan, wa ulumukum yukrimukum, tetapi ilmu memuliakan engkau. Jadi harus bersesuaian antara pakaian dengan ilmu, harus bersesuaian. Karena hati-hati nanti bahaya. Makanya Nabi mengatakan, man labisa sauba syuhratin fid dunya, siapa orang memakai pakaian syuhrah, pakaian populer, pakaian yang bisa dikenal untuk mencari popularitas di dunia, maka albasahullahu sauba madzallatin yaumal qiyamah,
Allah memberikan pakaian kehinaan pada hari kiamat, tsumma alhaba fihi nara, akan dibakar nanti di yaumil qiyamah. Begitu. Jadi sesuaikan saja. Pakaian mana yang sekiranya pakaian buat kita orang awam, pakaian mana yang itu harus dipakai oleh para ulama, para alim kita. Sebenarnya ini bagian daripada sunnah. Ya, cuman ada kalanya juga tidak jadi persoalan alim dia menanggalkan pakaian syuhrah. Pernah kejadian seorang tabi'in datang, dia tidak memakai serban dan dia tidak memakai jubah, tapi mengimami manusia. Lalu kemudian orang bertanya, loh kenapa kok ini nggak pakai jubah, nggak pakai serban? Maka tabi'in ini mengatakan, demi Allah aku ingin pula mengajarkan kepada kalian, sesekali alim itu tidak perlu juga dia memakai syuhrah. Mungkin bisa jadi kalau keluar dia pakai kaos, dia pakai topi, bukan lagi pakai peci. Bisa jadi dia pakai sepatu olahraga, bukan lagi pakai sandal sepatu untuk dia kajian misalkan. Sesekali nggak jadi masalah. Sepanjang ada pada batas dan di wilayah tertentu. Ini hati-hati pakaian syuhrah ini. Na'udzubillah min dzalik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil ma." Dua ekor serigala yang lapar dilepas pada satu peternakan domba. Hal ini tidak lebih berbahaya dibanding seseorang yang bernafsu mengejar halal mal pada harta, wasyarafi lidinihi, dan kehormatan pada dunianya atau kehormatan pada agamanya. Nauzubillah. Jadi ada orang yang ketika misalkan dia mau namanya disebut, mau kemudian dirinya namanya disebut dengan lengkap dengan gelarnya, tidak boleh terlewat, bahkan dia tidak rela tidak disebut namanya dan gelarnya, maka buat dia adalah satu kehinaan. Dia minta dilengkapi nama dan sebagainya. Nauzubillah. Itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, ini saya mengawali dulu bahaya syuhrah itu, bahaya populer itu. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu, sangat mencintai, al-abda, seorang hamba." Ma makna hamba? Hamba itu cirinya sam'an wa ta'an, atau dia mengatakan sami'na wa ata'na. Hamba itu cirinya adalah sam'an wa ta'an. Dia dengar, dia taat, dia dengar, dia taat. Nggak ada perdebatan. Itu ciri hamba. Hamba itu gimana tuannya? A ya A, B ya B, C ya C. Itu hamba. Sam'an wa ta'an. Ciri hamba adalah dia ucapkan sami'na wa ata'na. Hamba dengar wahai Allah dan hamba taat wahai Allah. Itu hamba. Tetapi hamba pun punya ciri khas yang sangat dicintai Allah. Pertama, at-taqiyyah, sosok yang bertakwa. Apa makna daripada bertakwa? Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu at-taqi. Mereka yang senantiasa mengerjakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan Anda. Dan dia mencurahkan daya upayanya untuk bisa melaksanakan perintah Allah. At-taqi, hadza bima'na taqi. Ini adalah makna orang yang bertakwa. Ya. Wal ghani, orang yang berkecukupan. Jadi Allah suka orang-orang berkecukupan. Artinya harus berupaya, berusaha memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan hidup. Tidak cukup dengan berpangku tangan, cukup dia meminta kebaikan orang, atau dia kemudian meminta-minta kepada orang lain. Al-ghani adalah orang yang berupaya, kerja keras, menjemput rezeki dari Allah, tetapi dia terjaga diri dari meminta-minta kepada manusia, meskipun dia butuh. Al-ghani wal makna ghani, itu adalah makna kaya, cukup. Dan yang keempat adalah al-khafi, yang tersembunyi. Al-khafi, tersembunyi. Inilah yang harus kita kerjakan. Amaliyah-amaliyah istimewa,
membuat seseorang menjadi kekasih Allah ketika berdoa menggetarkan arsy-Nya Allah. Ketika mengangkat kedua tangan, pantang bagi Allah tidak mengijabah doa ini. Al-khafi, inilah hamba-hamba yang tersembunyi. Kami menyebutnya al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi. Dalam syarah Riyadhis Shalihin disebutkan bahwasanya siapa Abdul Khafi itu? Hamba tersembunyi siapa? Huwallazi la yudhiru nafsahu. Satu. Huwallazi la yudhiru nafsahu, orang yang tidak menampakkan dirinya. Orang-orang di balik layar. Orang-orang yang bikin sukses satu kajian tapi dia nggak tampil di depan. Orang-orang yang tidak perlu disebutkan namanya, tapi dia punya bagian penting dan berpengaruh di komunitas tersebut. Misalkan, wallazi la yudhiru nafsahu, orang-orang yang mereka cukup di belakang layar dan cukup bahagia di saat sukses acara tersebut tanpa disebut nama-nama mereka, tanpa harus berkalungkan tanda dirinya adalah panitia, tanpa harus ikutan berfoto dengan kumpulan panitia-panitia yang ada. Wallazi la yudhiru nafsahu, mencukupkan dirinya, puas, bahagia menjadi bagian dalam bangunan Islam yang indah meskipun hanya butiran pasir saja. Dua, wala yuhtamu ayyudhira indan nas, tidak berambisi untuk tampil di depan manusia, tidak berkeinginan untuk dipandang, tidak berkeinginan untuk dia menjadi sesuatu, misalkan ketua organisasi, tidak berkeinginan untuk tampil di depan, diberikan satu amanah tertentu. La yuhtamu ayyudhira indan nas, gak suka dia menonjolkan dirinya, tidak suka dia menjadi bagian yang tersebut, menjadi yang paling utama, tokoh utama di sana. Dia gak suka, dia tidak berkeinginan karena takut mengganggu keikhlasan. Au yusyaru ilaihi bil banani, atau untuk ditunjuk orang-orang. Fulan, silakan, fulan tampil, Anda maju ke depan, Anda begini begitu, dia nggak suka. Au yatahaddatsun nasu anhu, atau diperbincangkan oleh orang-orang, nggak suka jadi bahan omongan. Kemarin siapa itu yang tampil ke depan? Bagus banget, baik banget, lucu banget. Ya nanti kalau misalkan diundang lagi ya, kelucuannya itu indah loh gitu. Jadi kelucuannya itu enak, seger buat kita, jadi jamaah nggak ngantuk. Maka harus yang diundang itu adalah ya tukang komedi. Ustaz Ali tolongnya yang lucu biar nanti kepake lagi. Saya bilang, maaf ibu salah ngundang, saya ngundang Sule bukan saya. Maka nggak jadi masalah, datang, diundang, datang. Jika tidak diundang ya nggak usah datang. Ya, karena menjadi cair rangkung nanti. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Ngapain seperti itu? Nggak jadi masalah ketika kita menyampaikan satu kebenaran, orang tersinggung karena kebenaran yang kita sampaikan, tapi tentu dengan kelembutan dan komunikasi yang baik. Tapi orang tidak berkenan, kita tidak kembali lagi hadir, maaf muskilah, nggak jadi masalah. Karena Allah yang membuat kita ditempatkan pada satu titik tertentu. Allah pula yang mengambil kedudukan itu, Allah pula yang menghilangkan kedudukan itu, atau memberikan tambahan kedudukan itu, nggak jadi masalah. Oleh karena itu sekali lagi, al-afiyah itu begini ciri-cirinya. Huwallazi la yudhiru nafsahu, tidak menampakkan dirinya. Ya, tidak menampakkan dirinya. Maka oleh karena itu belajarlah pada makhluk gaib. Ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak terlihat tetapi terasa ada. Gitu. Kan perempuan tuh makhluk halus. Ya betul ya. Masa disebut makhluk kasar? Makhluk halus. Makanya pemeran-pemeran film horor itu wanita semua rata-rata. Suster Ngesot itu perempuan bukan laki-laki. Kuntilanak itu perempuan bukan laki-laki. Si manis di mata Nancol itu perempuan bukan laki-laki. Makanya dalam bahasa Arab, anta buat laki-laki, anti buat perempuan. Kunta buat laki-laki, iya, kunti buat perempuan. Nah jadi ini al-afiyah tuh, ini ciri-ciri. Ini ciri-ciri. Tapi tenang, Ustaz gimana dong? Saya kan dikasih amanah.
Jadi saya harus di depan terus, maksudnya di belakang. Ustaz saya kan MC-nya, saya MC di belakang. Masa MC saya di belakang panggung? Ya sabar, sesuai amanah, tunggu dulu. Ntar ada nih, kenapa Allah membuat kita tampil di depan, terkemuka di hadapan manusia? Ada alasannya. Ada alasannya. Kalau sudah Allah yang memilihkan, pantang untuk mundur ke belakang. Karena ini bagian tertentu saja. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa asya'nu an tuhibba walakin asya'na an tuhabba. Perkara yang paling utama bukan bagaimana engkau mencintai Allah, tetapi engkau dicintai Allah. Berapa banyak orang mengaku cinta kepada Laila, tetapi dalam hati Laila hanya ada Qaisang Majnun saja. Berapa banyak orang menyatakan jatuh cinta, jatuh hati kepada Laila saat memandang, tetapi Laila menutup diri hatinya hanya untuk Qaisang Majnun saja. Orang boleh mengaku jatuh cinta, tetapi hati Laila hanya untuk Qais saja. Ya tidak berpengaruh kita mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tapi tidak berwujud dalam kesungguhan, atau tidak dia mendapatkan cintanya Allah. Yang paling penting, walakin asyana an tuhabba. Yang paling penting itu engkau dicintai Allah. Engkau dicintai Allah paling penting itu. Dan ketika Allah telah mencintai hamba, diumumkan di semesta raya. Dipanggilnya Jibril alaihi salatu wassalam. Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan, cintailah fulan bin fulan. Maka Jibril memandangkan di semesta raya, wahai penghuni langit dan bumi, Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka seluruh yang ada di semesta raya, hingga ikan-ikan di lautan, mendoakan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Nawawi ditanya, wahai Imam, kenapa Anda tidak memakan seafood, binatang-binatang lautan, kenapa? Sang Imam mengatakan, demi Allah, aku khawatir memakan binatang atau ikan yang mereka mendoakan orang yang dicintai Allah. Ulama sampai ke sana. Tapi kita masuk berdebat, Ustaz hari ya suka kumaha atunya? Iya beda makom. Dah kumaha Ustaz, saya kalau tidak makan seafood, aduh rasanya teh aduh kayak sako gitu Ustaz. Ulama tuh sampai begitu loh, Bu. Lalu kita mengatakan kok aneh banget sih nggak mau makan makanan ikan, kan halal kata Rasulullah juga. Makom kita beda memahami itu. Imam Nawawi tidak memakan makanan laut, tidak memakan binatang laut itu tidak. Alasannya apa? Gara-gara hadis ini, ikan-ikan di lautan, binatang-binatang di lautan mendoakan orang-orang yang dicintai Allah. Gak mau Imam Nawawi makan ikan di lautan gitu. Silakan ikuti ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat istimewa para ulama ini sampai begini, coba. Sampai enggak rela memakan ikan di lautan. Gara-gara itu saja. Hadis Nabi yang mulia ini. Keutamaan al-afiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil amal, walakin al-ghina ghina nafs." Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu hakikatnya adalah kekayaan jiwa, mencukupkan diri pada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dia mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Matanya tidak tertuju pada orang-orang yang istimewa. Dia tidak menginginkan sesuatu yang diberikan Allah kepada mereka, dan dia tidak pernah iri dengan pemberian yang diberikan Allah kepada seseorang kecuali dalam kebaikan saja. Mereka bersyukur atas apa yang diberikan Allah untuknya. Tidak menginginkan kedudukan yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Nah, ini orang-orang yang jiwanya terjaga, orang-orang yang jiwanya terpelihara. Kalau mau, kalau bisa harus sampai sini nih hati itu gitu. Jiwa tuh harus sampai di sini ahli ilmu itu gitu. Jangan sampai kemudian kita terpesona, terperanjat dengan sosok-sosok di luar sana yang bikin kita silau. Kalaupun harus kagumlah pada sosok yang tepat. Kagumlah pada baginda yang mulia.
kekaguman kita hanya kepada baginda, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, itu kagum kita. Jangan kagum pada yang lain, jangan. Itulah yang layak dikagumi. Popularitas yang wajib untuk diteladani itu mereka, orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa yang wajib untuk dikagumi itu mereka. Kata Anas bin Malik, ada satu hadis. Yang hadis ini kalau kata Gus Bahar, hadis yang datang gara-gara seorang bodoh yang bertanya. Ketika itu seorang bodoh dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah terjadinya hari kiamat ya Rasulullah?" Lalu Rasul bertanya, "Ma adattalah? Kamu punya bekal apa?" Lalu orang ini dia mengatakan, "La syai' ya Rasul, saya nggak punya sedikit pun amal ya Rasulullah." Lalu dia mengatakan, "Illa kecuali ahabbani Allahu wa rasulah." Cuman punya rasa cinta pada Allah dan pada Rasulnya. Kata baginda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, demi Allah, orang yang hadir, sahabat yang hadir, tidak pernah kami rasakan bangga, bahagia kedua kali, kecuali setelah keislaman kami dapat kabar, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang orang engkau cintai. Jika hari ini teladan kita, figur kita adalah baginda, itu yang akan kita bersamai. Siapa yang punya figur, punya teladan selain baginda Nabi, maka dia dapat keinginan. Dia akan mengikuti dia nanti di yaumil kiamah dan di dunia. Tapi siapa yang di hatinya ada baginda Nabi, jangan lantang mengatakan sunnah, 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 tetapi kita lupa cara makan Nabi. Kita lupa dengan tempat tidur Nabi. Lihat bagaimana tempat tidur Nabi. Alasnya pelepah kurma yang disusun. Kata Siti Hafsah, alasnya adalah kain yang cuma dilipat jadi dua. Lalu kita bicara sunnah, tidak malukah kita? Kendaraan yang mewah, rumah yang megah, isi yang banyak, lantang bilang sunnah. Tetapi kita tidak mengikuti sunnah-sunnah kecil-kecil itu. Tidak malukah kita? Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam makannya itu ala kadarnya. Bahkan pernah sekali makan hanya sekedar makan satu butir kurma saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Ketika makan itu pun Nabi masih mengatakan, demi Allah, nikmat yang dimakan ini akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Lalu berapa banyak makanan yang kita simpan di dalam kulkas sampai membusuk daripada diberikan ke orang. Apakah tidak insaf itu? Bagaimana baginda Nabi putrinya Siti Fatimah menikah dengan baju yang diturunkan dari Siti Khadijah, dari bundanya 18 tambalan. Lalu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, 18 tambalan dipakai baju. Berapa banyak di antara kita menikahkan putrinya di gedung-gedung yang mewah, baju-baju yang diganti 4-5 kali diganti. Bicara sunnah lalu kita. Lihat betapa jauh dengan baginda yang ini. Ini hanya buat renungan buat kita semua. Apa itu sunnah? Ma'udhifa ilan Nabi, yang disandarkan pada Rasulullah. Gak malu kita bicara ini sunnah, ini bukan sunnah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tetapi kita sendiri tidak melakukan sunnah yang sederhana itu. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat. Saya ngeri. Orang komplain bicara masalah misalkan hotel ketika umroh. Hotelnya jauh, kendaraannya kok begini. Dulu baginda para sahabat radhiyallahu anhum berjalan. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum tidak mendapatkan fasilitas itu, tapi mereka menjadi hamba terkemuka di sisi Allah. Kita sudah ditakdirkan Allah bisa datang ke sana cuman gara-gara air tidak jalan, kloset macet, makanan kehabisan, lidah kita kotor. Betapa jauh sekali amaliah kita dengan para al-akhfiya ini. Ini yang harus dipelajari hati kita. Ini yang harus dipelajari oleh jiwa-jiwa kita. Kita kadang-kadang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak prinsip. Menyibukkan dengan sesuatu yang prinsip kita itu.
Kita tidak imbang. Kita selalu memperhatikan berat timbangan badan kita. Berkali-kali nimbang. Turun nggak ya? Turun nggak ya? Begitu kita perhatikan itu. Adakah di antara kita mengevaluasi dosa kita turun apa enggak gitu? Tapi untuk masalah berat badan rutin. Bahkan kita bagaimana caranya diet biar diet kita ini sesuai dengan target ideal badan kita. Yang harus dimakan oleh kita menghindari nasi. Ya udah hindari nasi, hindari gula. Gantinya apa? Gantinya adalah ayam, kentang, fried chicken, spaghetti. Itu dia apa gitu? Kita berbicara tentang fisik yang terlihat. Kita takaran ditakar, kita mengolah sesuatu diatur jadi tertib dan rapi. Tapi siapa di antara kita evaluasi tentang dosa? Sudah berkurang belumnya dosa saya? Sudah diterima belumnya tobat kita oleh Allah? Kita memperindah diri dalam tampilan, dalam pakaian, dalam fisik kita, dalam wajah kita. Kita perbaiki itu semua. Adakah di antara kita memperbaiki hati-hatinya di hadapan Allah? Kita memperbaiki tampilan di hadapan manusia. Adakah hatinya diperbaiki di hadapan Allah? Bagaimana kita mengindahkan diri hati kita ini di hadapan Allah? Ada atau tidak? Harusnya itu yang kita kerjakan. Kita sibuk dengan yang gak prinsip. Sibuk memilih pakaian yang kita pakai. Sibuk memilih make up yang cocok dengan tubuh kita. Sibuk memilih makanan yang sesuai dengan dietnya kita. Tapi diet dari dosa tidak kita pikirkan. Tapi kedekatan kita dengan Allah kita lewatkan. Nauzubillah min dzalik. Terserah menilai hatinya apa. Terserah mau mengurai apapun makna di hati dan jiwanya tentang kalimat saya. Semoga Allah kasih kita hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadah dalam masa-masa fitnah nilai pahalanya seperti berharap hijrah kepada. Artinya adalah udah gak peduli lagi apapun. Lihat orang berhijrah. Ditinggalkan hartanya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan kekayaannya, ditinggalkan jabatan yang dia miliki, bahkan keluarga ditinggal demi hijrah untuk Allah dan Rasulnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan siapa di antara kita membuang itu semua, membuang amradul qulub, penyakit-penyakit hati dibuang, seperti kahijratin ilayya, berhijrah kepadaku kata Rasulullah. Nggak peduli, disebut nggak disebut, diundang nggak diundang, dibicarakan nggak dibicarakan, populer atau tidak, nggak jadi masalah. Mau sedikit mau banyak, bodoh amat. Kahijratin ilayya. Siapa yang bisa melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia telah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti status. Kalau kita pengen curhat dan cerita di status, lalu mengumumkan niatan itu dirahmati Allah itu. Ya, jadi ini mau bercerita tentang sesuatu kejadian yang sifatnya, misalkan sifat dari kejadian tersebut kita itu merunduk untuk meninggi. Kan ada begitu ya? Selain kalimat merunduk untuk meninggi, apa lagi kalimatnya? Yang setara dengan kalimat itu, merunduk untuk meninggi. Jadi orang ini kayak kelihatan nurun tapi untuk meninggi gitu, merendah tapi pada dia ingin memasyhurkan dirinya gitu. Maka orang-orang yang kemudian dia saat mau cerita sesuatu ya di sana, atas kemudian hati yang enggak lah di ini dibatalkan, tidak distatuskan. Orang-orang istimewa, orang yang keadaan kondisinya itu dia tidak di-share di media sosial. Kan ada orang yang maaf ya, orang-orang yang konyol, ahmak, orang-orang yang dungu, ahmak. Mereka menceritakan apapun di media sosial. Kemarahannya dia sebutkan, kegeliannya ke orang dia sampaikan. Itu orang-orang yang Masya Allah harus memperbaiki hati ini orang seperti itu. Sampaikan sesuatu yang bermanfaat saja, yang berguna saja. Gitu. Sampaikan sesuatu yang bermanfaat saja, yang berguna saja. Al-ibadah fil harji kahijratin ilayya. Kita yang mampu mengelola hati, kemudian menghapus nih apa itu penyakit-penyakit hati, itu seperti hijrah ke Rasulullah. Karena sudah nggak butuh apapun, sudah nggak butuh dunia.
tidak butuh syuhrah, tidak butuh keterkenalan. Asy-Syatibi, Imam Syatibi rahimahullah berkata, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin. Hal yang paling terakhir luntur dari hatinya orang saleh. Terakhir luntur. Hubus sultah wa tasdir. Adalah cinta kekuasaan dan cinta eksistensi hilang. Terakhir dari orang saleh itu ini yang hilang. Maksudnya apa? Nah, ada ingat gak kalimat yang sering saya bilang? Al-ilmu thalathatu ashbari. Ilmu ada 3 tingkatan. Wa man dakhala fi sibril awal takabur. Orang kalau baru masuk ke ilmu sesi 1, takabur, dia sombong. Petantang, petenteng, banyak bicara di muka umum, berdebat padahal tidak ada ilmunya. Dia menjadi takabur. Cara berjalan berbeda, cara berbicara dia berbeda. Man dakhala fi sibril awal takabur. Ini biasanya penyakit orang yang baru hijrah. Ini sebagian. Dia mulai menantang absen, siapa yang ahli neraka, siapa yang berbeda amalan dengan dirinya adalah salah. Dia absen mulai seperti itu. Man dakhala fi sibril awal takabur. Yang kedua, wa man dakhala fi sibri astani, orang naik masuk pada tingkatan kedua, tawadhu, mulai dia rendah hati. Tidak merasa istimewa dibanding dengan siapapun. Wa man dakhala fi sibri atsalits, kalau naik tingkat ke tingkatan yang ketiga, maka dia ya'lamu annahu la ya'lam. Dia sadar diri kalau dia nggak tahu apa-apa. Dia sadar diri kalau dia tidak tahu apa-apa. Makanya pantas akhirul asya nuzulan min qulubis sholihin. Yang paling akhir hilang dari seorang hamba yang saleh, hubus sultah wa tasdir, cinta kekuasaan dan cinta eksistensi. Kalau sudah pada tingkatan atas itu hilang gitu. Cinta kekuasaan itu artinya adalah mau jadi apapun nggak jadi masalah. Kisah Khalid bin Walid itu. Kisahnya Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah kalah. Di masa Umar bin Khattab, Umar mencium ini bau-bau mendewakan, aroma-aroma mendewakan Khalid bin Walid. Dilulukan Khalid bin Walid. Kalau pertempuran sudah dipimpin Khalid, maka tidak pernah kalah. Maka apa? Kata Umar bin Khattab, diturunkan dari panglima jadi prajurit biasa. Saat diturunkan dari panglima jadi prajurit biasa, apa itu kata Khalid? Saya ini berjuang karena Allah, bukan karena Umar. Mau jadi panglima, jadi komandan, prajurit biasa aja jadi masalah. Harusnya begitu. Tapi kalau kita tersinggung, ya, dengan urusan begini, biasa diamanahi sesuatu lalu tidak diamanahi sesuatu, tersinggung, kelola hatinya. Ada yang salah dengan hatinya. Ini adalah cara Allah. Kalau kita masih berkeinginan, kenapa enggak saya? Kenapa tidak saya? Maka yang paling akhir dari seorang soleh, cinta kekuasaan hilang. 2 adalah cinta eksistensi atau popularitas. Mau siapapun nggak jadi masalah. Yang penting saya ikutan berperan. Biarin saya seperti butiran pasir dalam bangunan yang indah. Ada saya di dalamnya. Itu sudah cukup buat saya. Akhirul asya. Kita lihat contoh-contohnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Lalu orang-orang mengikuti Abdullah bin Mas'ud. Lalu bertanya, kenapa kalian ngikutin saya? Kenapa ngikutin terus? Mungkin paparazi kali gitu ya. Atau para pengikutnya followers. Atau apalagi kira-kira yang suka ngikut-ngikutnya? Nah? Oh, netizen. Nah, ya. Kekiniannya ya netizen gitu. Ngapain sih ngikutin saya? Ibnu Mas'ud lalu ketika bertanya, mereka menjawab, tidak ada. Kami hanya ingin berjalan bersama dengan Anda. Jadi pengen bangga-bangga saya jalan dengan Ibnu Mas'ud gitu loh. Saya jalan dengan Abdullah bin Mas'ud. Saya berjalan dengan Ustaz Fulan, Ustazah Fulan. Saya di belakang mereka loh gitu. Lihat aja di foto-fotonya gitu. Saya ada di belakang mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, pulang kalian, jangan ikuti saya. Diusir ke Abdullah bin Mas'ud. Yang demikian itu kehinaan bagi yang mengikuti. Yang ikutnya itu kehinaan. Oh, cari muka, carmu, numpang tenar, bahasa anak-anak apa numpang tenar itu? Pansos. Dan fitnah, ujian ketenaran bagi yang diikuti. Oh, pengikutnya banyak. Zaman dulu itu para ulama sulit dapat ulama. Dapat santri itu susah.
Ada seorang alim, sangat alim di bidangnya, muridnya cuma 2, cuma 3. Mereka di masjid bilang, "Hai fulan, silakan manusia yang mau belajar dengan saya, ayo." Nggak ada yang mau belajar itu. Cuma 2, cuma 3. Alhamdulillah ada 1000 orang kurang sedikit. Berarti ya masih kalah. Maksudnya para ulama lebih istimewa gitu. Lebih istimewa. Jadi mau 2, mau 3 jadi masalah kan gitu. Sebagaimana para ulama begitu mereka. 1, 2, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Orang yang diikuti akan terfitnah agamanya, sedangkan yang mengikuti merendahkan dirinya sendiri. Apa sih nguntit-nguntit, ngikut-ngikut gitu? Dan kecelakaan ketika punya netizen itu kan, apapun dikomentarin. Susah tidur, susah makan. Dikomentarin dandangan, dikomentarin jalan-jalan, semua dikomen. Lihat Abdullah bin Al-Akhyar. Imam Ad-Darimi rahimahullah mengumpulkan riwayat-riwayat khusus tentang tercelaknya popularitas. Ya, sampai beliau menyebut ada bab man karaha as-suhrah wal ma'rifah. Bab mereka yang benci tenar dan dikenal. Disebutkan bahwa dia Abdullah bin Mas'ud, ya apabila ada 1 orang atau 2 orang yang berbicara dengannya, ia layani. Tapi kalau sudah ngumpul banyak, dia tinggalkan. Jadi kalau cuma 1, 2 ngomong, nanya, dilayani. Tapi kalau sudah banyak kan, mundur. Takut jadi masyhur, takut jadi terkenal. Padahal memang sudah dikenal, tetapi mundur, memilih mundur. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat, ada seorang berkata kepada Alqamah, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, seandainya aku punya kedudukan ilmu sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, aku akan mengajar ke orang-orang. Alqamah, muridnya Ibnu Mas'ud mengatakan, mau nggak kamu gantiin saya, posisi saya? Mau nggak kamu gantiin posisi saya? Maksudnya pengen jadi orang biasa. Pengen jadi orang biasa. Nah, orang-orang, para alim yang sudah mencapai tingkatan ini, menghilangkan tadi keinginan kekuasaan dan eksistensi itu, mereka menginginkan jadi orang biasa. Bahkan kalau bisa jadi orang awam aja gitu. Makanya Gus Bahar mengatakan, surganya orang bodoh itu gampang. Karena mereka cuma ngikutin ulama saja. Ulama melakukan apa dia ikuti, ulama mengerjakan apa dia ikuti. Saat hisab dia tinggal bilang, kenapa kamu begini begitu? Saya ikutin ulama ini, salah saya. Makanya saya tetap pegang kalimat kata para ulama, bagi orang awam ibadah terbaik adalah ikut salah satu mazhab terbaik. Selamat. Ulama wakar sorangan mencampurkan seluruh mazhab gitu, mencampurkan seluruh pendapat. Kita mentarjih dengan pikiran sendiri yang terbaik, hati-hati. Maka cukup saja kalau misalkan nih, ya keluarganya bermadzhab Imam Syafi'i, itu aja. Keluarganya bermadzhab Imam Ahmad, itu saja. Di keluarganya organisasinya Muhammadiyah, ikuti saja awal sampai akhir. Di keluarganya misalkan Nahdlatul Ulama, ikuti awal sampai akhir. Di keluarganya misalkan Persatuan Islam, ikuti awal sampai akhir. Selamat kok bagi orang awam. Selamat. Makanya kata Gus Bahar, surganya orang muda itu gampang banget gitu. Tinggal ngikutin alim saja. Tapi alim berat di sisi Allah. Dia akan dihisab kata-katanya, perbuatannya, berat banget. Makanya pantas kok ini Alqamah mengatakan, mau nggak tukeran? Kalau bisa tukeran, kamu jadi alim, kamu ngajarin orang, saya duduk doang jadi orang bodoh. Nggak jadi masalah. Ini keuntungan jadi orang bodoh. Nanti kita coba bahas fadlul jahil, keutamaan jadi orang bodoh. Itu salah satunya keuntungannya gitu. Imam Az-Zahabi mengatakan, suatu keharusan bagi orang yang berilmu untuk berbicara dengan niat yang ikhlas dan maksud yang baik. Apabila merasa takjub dengan ucapannya, hendaknya diam. Nah ini obatnya. Jadi kalau lagi berapi-api menjelaskan sesuatu, kita merasa diri kita istimewa dalam mengatakan, dalam berbuat, dalam beramal, diam. Diamkan sesaat. Sebagaimana sholat, Allahu Akbar, kepikiran ini itu. Maka diamkan sesaat untuk kembali ke on the track, alatul, kembali ke jalan yang lurus. Gitu. Apabila diamnya membuat dia bangga, justru ketika diam dia jadi bangga, bicara. Gitu loh. Maka berbicara, jangan malas senantiasa mengoreksi diri, kata Imam Az-Zahabi. Ketika kita malas, sungguh ia akan berganti menjadi cinta, popularitas dan pujian.
Kalau orang memuji kita, alihkan dalam pembicaraan. Itu caranya. Kita dipuji orang, Anda begini begitu, buru-buru pindahin, buru-buru. Karena dengan cara ketika Anda mendengar itu, Anda akan hancur. Anda akan tenggelam dalam pujian sanjungan itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, aku ingin berada di tengah masyarakat Mekah sehingga aku tidak dikenal. Aku telah diberi ujian popularitas, kata Imam Ahmad. Sungguh aku berharap diwafatkan pada pagi atau sore ini. Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad di Irak. Terkenal itu Imamul Madhab. Ya. Tapi saat ke Mekah orang nggak kenal karena tahu nama tapi nggak kenal wajah. Jadi orang menganggap orang biasa. Nah maka ya seperti itu berbaur di masyarakat. Keinginan orang-orang para ulama yang masyhur itu begitu. Ingin datang ke tempat-tempat orang yang tidak kenal. Sehingga ya bebas saja. Bebas dalam artian ya bersama, bergaul, bermasyarakat, orang nggak kenal siapa dia. Gitu. Karena kalau orang kenal jadi beban berat. Semua serba dijaga, serba hati-hati, takut diteladani orang kalau salah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu punya alasan. Kenapa nggak mau diikutin oleh paparazi tadi ya? Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibithnani. Seandainya kalian mengetahui dosa-dosaku, tidak akan ada orang yang mau berjalan di belakangku mengikutiku walaupun cuma 2 orang. Ketawaduan Abdullah bin Mas'ud. Ini kalimat yang sering diucapkan. Kita ini istimewa karena Allah tutupin aib kita. Orang mau kenal, mau dekat dengan kita, ya karena kecurangan kita, kekhianatan kita, kebusukan kita, jadi tutupi Allah. Kata para ulama, seandainya dosa seperti bangkai yang dikalungkan, maka niscaya orang nggak mau bergaul dengan kita. Ada. Nauzubillah min dzalik. Maka di antara amaliyah al-akhyar, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Inilah di antara amalan secara garis besar yang mau berjumpa dengan Allah, mendapatkan cinta Allah, beramalah amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan karena apapun. Ibadah yang kita kerjakan secara umum, jangan karena motif apapun. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ata madfu'in bil abwabi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Mungkin saja orang yang berpenampilan kusut, senantiasa diusir dari pintu rumah orang, akan tetapi bila bersumpah memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan. Niscaya Allah mengabulkan. Jadi jangan melihat orang itu dari sisi yang kita lihat dalam pandangan picik kita, mata lahir kita, karena sangat mungkin keliru dan salah. Umat semuanya, Bapak dan Ibu yang hadir saat ini, untuk amalia satu persatu saya belum bisa menjelaskan, meskipun di tema ini saya sudah sertakan ada slide-nya, tapi saya akan cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bahas contoh nih sebab-sebab yang membantu dalam merahasiakan amal, mentadaburi makna ikhlas, menganggap sama celaan dan pujian, ya, dan sebagainya lah, berusaha untuk menyempurnakan amal dan riyadhah kata Imam Al-Ghazali. Berlatih, harus berlatih, tidak gampang, harus berlatih. Nanti amalannya apa saja ini saya sudah susun, tapi dalam kesempatan lain insya Allah mudah-mudahan ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali. Mohon izin tidak ada sesi pertanyaan pada saat ini. Mungkin di lain kesempatan saja kita akan tutup dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan didengarkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Rahim, Ya Karim. Wahai Allah, Engkaulah yang maha tinggi, kamilah yang rendah. Engkaulah yang maha suci dan kamilah yang kotor. Engkaulah yang berkuasa dan berkehendak, sementara kami tidak punya daya dan upaya. Ya Rahman, Engkaulah yang bersih dan suci, kamilah yang hina penuh dengan kekotoran. Rabbi, ampuni dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Dosa yang disebabkan oleh dua kaki kami, wahai Allah. Dosa yang disebabkan oleh dua tangan kami, ya Rahman. Dosa yang disebabkan oleh mata dan telinga kami, wahai Allah. Rabbi, ampuni dosa yang disebabkan oleh pikiran dan hati kami, wahai Allah. Rabbana, bersihkan hati kami dari semua kekotoran, wahai Allah. Penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kami jauh darimu, wahai Allah. Penyakit-penyakit hati yang membuat kami bangga, ria dan sum'ah, ya Rahman. Bahkan kami berlaku sombong sebagaimana Engkau, wahai Allah. Rabbi, jangan Kau wafatkan kami kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau menerima taubat-taubat kami, wahai Allah. Rabbana, didik hati dan jiwa kami, wahai Allah, untuk menjauhi semua penyakit hati. Jadikan kami hamba-Hambamu yang benar sebenar-benar hamba, hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang berkecukupan, hamba-hamba yang senantiasa menyembunyikan amal kebaikan kami, wahai Allah. Rabbi, jadikanlah kami salah satu di antara auliamu, kekasihmu, wahai Allah. Hamba-hamba yang tersembunyi, hamba-hamba yang memiliki amaliyah salihah, amaliyah yang naik kepadamu di sisimu sehingga punya kedudukan kecintaan terhadapmu, wahai Allah. Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, wahai Allah, ampuni semua kekhilafan kami, masa-masa kejahiliahan kami, wahai Allah. Jadikan kami hamba terbaik di sisimu, wahai Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.